Setelah usia 60, apakah Anda merasa kaki Anda semakin lemah? Anda perlu mendorong lutut hanya untuk berdiri. Mensubandi tangga terasa seperti mengangkat beban, dan terkadang Anda kehilangan keseimbangan bahkan saat berjalan di ruang tamu. Banyak orang mengira ini hanya penuaan, tapi inilah faktanya. Ini adalah salah satu tanda awal dari kondisi yang disebut sarkopenia, yaitu kehilangan massa otot akibat usia. Ini terjadi secara diam-diam, tanpa rasa sakit atau pembengkakan, hingga suatu hari Anda tidak bisa bangun dari kursi tanpa bantuan. Tapi ada kabar baik. 3 vitamin esensial, ya, hanya 3, telah terbukti membantu memulihkan kekuatan kaki dalam hitungan hari. Tanpa latihan berat, tanpa terapi mahal, hanya nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam video ini, Anda akan menemukan 3 vitamin kunci yang dibutuhkan setiap lansia, bagaimana kekurangan vitamin menyebabkan kaki lemah dan berat, serta cara mengkombinasikannya untuk pemulihan cepat, aman, dan efektif. Ini bukan kabar angin atau gosip kesehatan, melainkan didukung oleh penelitian nyata, studi klinis, dan pengalaman ahli selama puluhan tahun. Tetaplah bersama saya hingga akhir. Saya juga akan menunjukkan rutinitas vitamin harian yang sering diabaikan, tapi sangat efektif. Setelah usia 60, tubuh Anda mulai mengalami transformasi perlahan namun pasti. Tulang menjadi lebih rapuh, sirkulasi melambat, dan otot, terutama di kaki, mulai menyusut. Yang tidak disadari banyak orang adalah kaki biasanya yang pertama kehilangan kekuatan. Ketika itu terjadi, gerakan dasar seperti berdiri atau berjalan menjadi tantangan. Menurut Perhimpunan Geriatri Indonesia, lansia di atas 60 tahun kehilangan 1 hingga 3% massa otot setiap tahun, meski mereka makan normal dan merasa baik-baik saja. Artinya, dalam 5 tahun, Anda bisa kehilangan hingga 15% kekuatan kaki tanpa menyadarinya. Mengapa ini terjadi? Ada 3 alasan utama. Pertama, kekurangan vitamin. Seiring bertambahnya usia, lambung menghasilkan lebih sedikit asam, dan usus menyerap nutrisi kurang efisien, menyebabkan rendahnya kadar vitamin D, B12, dan B1, yang semuanya penting untuk kontraksi otot dan komunikasi saraf. Kedua, sirkulasi darah buruk. Sirkulasi yang melambat berarti kaki mendapat lebih sedikit oksigen dan nutrisi, menyebabkan kaki terasa berat, kram, dan cepat lelah. Ketiga, aktivitas fisik yang berkurang. Banyak lansia jarang berjalan atau menghindari tangga, yang secara bertahap melemahkan dan mengecilkan otot kaki. Bahkan dengan gerakan rutin, tanpa nutrisi yang tepat, otot tidak bisa pulih dengan baik. Kabar baiknya, dengan mengisi kembali 3 vitamin yang hilang ini, kaki Anda bisa kembali kuat dalam beberapa hari. Mari kita bahas setiap vitamin dan bagaimana cara kerjanya. Dimulai dengan yang paling sering kurang pada lansia, vitamin D3, saklar yang mengaktifkan kembali kekuatan kaki. Tahukah Anda bahwa vitamin D3 bukan sekadar vitamin? Ia bertindak seperti saklar utama yang mengaktifkan sistem otot, tulang, dan saraf Anda. Masalahnya, setelah usia 60, tubuh Anda jauh kurang efisien dalam memproduksi nutrisi vital ini. Kulit Anda menipis, Anda lebih jarang terkena sinar matahari, dan hati serta ginjal, pemain kunci dalam mengubah vitamin D, mulai melambat. Akibatnya, tubuh Anda mulai mematikan sistem penting. Otot melemah, kaki terasa berat, gerakan melambat, dan yang paling mengkhawatirkan, keseimbangan Anda mulai goyah. Semua karena kekurangan satu nutrisi sederhana, vitamin D3. Mengapa vitamin D3 begitu penting? Vitamin D3 membantu tubuh menyerap kalsium, yang krusial untuk menjaga tulang kuat dan stabil. Tapi itu baru permulaan. Ia juga memastikan serat otot berkontraksi dengan baik, membantu saraf mengirim sinyal dengan lancar, dan yang terpenting, mencegah kehilangan otot yang terjadi secara diam-diam seiring usia. Tanpa D3 yang cukup, tubuh Anda seperti mesin tua, lamban, kurang bertenaga, dan tidak dapat diandalkan. Bagaimana tahu jika Anda kekurangan vitamin D3? Anda mungkin memperhatikan tanda-tanda seperti kaki lemah, terutama saat mensuban di tangga, kelelahan setelah berdiri atau berjalan, kram kaki di malam hari, keseimbangan buruk saat berbelok atau melangkah cepat, nyeri dalam di pinggul, lutut, atau tumit. Pada beberapa orang, ini juga bisa menyebabkan kecemasan ringan, mudah tersinggung, atau sulit tidur di malam hari. Tanda-tanda halus ini sering disalahartikan sebagai penuaan, padahal sebenarnya adalah peringatan awal kekurangan vitamin D3. Apa kata sains?
Di Universitas Gadjah Mada, peneliti mempelajari lansia di atas 65 tahun. Setelah hanya 5 hari mengonsumsi 800 IU vitamin D3, peserta menunjukkan peningkatan kekuatan kaki rata-rata 19%. Studi lain dari Institut Teknologi Bandung menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi D3 bersama olahraga ringan meningkatkan kekuatan dan keseimbangan kaki secara signifikan dalam beberapa minggu. Di Pusat Penelitian Geriatri Universitas Indonesia, peneliti mencatat bahwa lansia dengan kadar D3 rendah memiliki risiko 40% lebih tinggi untuk jatuh atau dirawat di rumah sakit dibandingkan mereka dengan kadar D3 sehat. Pesannya jelas, vitamin D3 tidak hanya melindungi tulang, tetapi juga kemandirian Anda. Bagaimana cara kerjanya? Saat kadar D3 pulih, tubuh Anda menyerap kalsium lebih efektif, merangsang pertumbuhan serat otot baru, meningkatkan kontraksi otot dan waktu reaksi, serta mengurangi peradangan tersembunyi di jaringan otot, membuat gerakan lebih mulus dan tidak menyakitkan. Sederhananya, vitamin D3 menyalakan kembali otot dan sendi Anda. Berapa banyak yang harus Anda konsumsi? Pakar merekomendasikan untuk lansia sehat di atas 60 tahun, 800 hingga 1000 IU per hari. Untuk mereka dengan tanda-tanda kelemahan atau riwayat jatuh, 1500 hingga 2000 IU setiap hari di bawah pengawasan medis. Selalu konsumsi D3 di pagi atau siang hari, setelah makan dengan lemak sehat seperti telur, ikan salmon, atau minyak zaitun untuk penyerapan lebih baik. Jangan konsumsi D3 di malam hari, karena bisa mengganggu tidur. Bisakah Anda mendapat cukup dari makanan? Sayangnya, tidak mudah. Mari kita lihat angkanya. 100 gram ikan salmon menyediakan sekitar 500 IU, satu telur hanya 40 IU, segelas susu fortifikasi sekitar 100 IU. Untuk mendapatkan 1000 IU dari makanan saja, Anda perlu makan ikan berlemak, telur, dan minum susu setiap hari, yang tidak realistis bagi kebanyakan lansia. Itulah mengapa suplemen vitamin D3 seringkali penting. Siapa yang harus segera mempertimbangkan suplemen? Jika Anda berusia di atas 60, jarang berada di luar ruangan, merasa tidak stabil atau pernah jatuh, didiagnosis dengan osteoporosis atau nyeri sendi, atau mengikuti pola makan berbasis tumbuhan dengan sedikit susu atau ikan, maka vitamin D3 harus menjadi prioritas utama Anda. Beberapa peringatan penting, D3 umumnya aman, tetapi terlalu banyak dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah. Mengonsumsi lebih dari 4000 IU per hari dalam waktu lama dapat menyebabkan mual, sembelit, batu ginjal akibat kadar kalsium tinggi, sakit kepala, atau detak jantung tidak teratur pada individu sensitif. Kuncinya adalah, gunakan dosis yang tepat pada waktu yang tepat dan pantau kadar Anda secara teratur. Vitamin D3 adalah fondasi untuk memulihkan kekuatan kaki pada lansia. Ini adalah saklar yang membangunkan kembali sistem otot yang telah melambat seiring waktu. Bila dikonsumsi dengan benar, Anda mungkin mulai merasakan perbedaan dalam beberapa hari, langkah lebih ringan, kaki lebih kuat, dan lebih percaya diri dengan setiap gerakan. Vitamin B12 memulihkan keseimbangan, kesehatan saraf, dan kepercayaan diri kaki. Mari kita bicara tentang vitamin B12, salah satu nutrisi yang paling sering diabaikan namun sangat penting bagi siapa saja di atas usia 60. Anda mungkin tahu B12 membantu energi atau memori, tetapi yang tidak disadari banyak orang adalah B12 memainkan peran penting dalam cara otak Anda berkomunikasi dengan otot, terutama kaki. Ini menjaga saraf Anda sehat, gerakan Anda terkoordinasi, dan refleks Anda tajam. Ketika kadar B12 turun, koneksi antara pikiran dan otot menjadi kabur, dan tanda-tanda pertama sering muncul di tubuh bagian bawah. Apa yang terjadi saat Anda kekurangan B12? Jika kadar B12 Anda di bawah optimal, Anda mungkin memperhatikan gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar di kaki, kelemahan di kaki terutama saat berdiri atau berjalan, perasaan bahwa kaki Anda tertidur atau tidak patuh, kesulitan menjaga keseimbangan bahkan di permukaan datar, merasa tidak stabil atau perlu penyangga untuk berjalan. Beberapa orang juga mengalami perubahan suasana hati, depresi ringan, kabut otak, atau lupa. Gejala ini sering muncul perlahan, sehingga banyak lansia menganggapnya sebagai bagian dari penuaan, padahal ini adalah gejala klasik kekurangan B12. Mengapa lansia lebih mungkin kekurangan? Ada dua alasan utama. Pertama, penyerapan buruk. Seiring bertambahnya usia, lambung menghasilkan lebih sedikit asam, terutama jika Anda mengonsumsi obat penurun asam seperti omeprazol atau ranitidin.
Lingkungan asam rendah ini membuat lebih sulit untuk mengekstrak B12 dari makanan. Kedua, pola makan terbatas. B12 hampir secara eksklusif ditemukan dalam produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Jika Anda makan lebih sedikit daging atau mengikuti pola makan berbasis tumbuhan, Anda berisiko lebih tinggi. Bahkan jika Anda makan dengan baik, tubuh Anda mungkin tidak menyerap cukup. Itulah mengapa kekurangan B12 sangat umum setelah 60. Apa kata sains? Penelitian kuat menunjukkan bagaimana rendahnya B12 memengaruhi mobilitas pada lansia. Studi dari Universitas Airlangga mengikuti lebih dari 1.000 lansia berusia 65 tahun ke atas dan menemukan bahwa mereka dengan kadar B12 rendah berjalan lebih lambat, memiliki keseimbangan yang jauh lebih buruk, dan lebih dari 2 kali lebih mungkin jatuh dalam 12 bulan berikutnya dibandingkan mereka dengan kadar normal. Uji coba klinis di Jurnal Gerontologi Indonesia memberikan lansia 1.000 mikrogram B12 setiap hari selama 8 minggu. Setelah suplementasi, peserta menunjukkan waktu reaksi yang lebih baik, kekuatan tubuh bagian bawah yang lebih baik, dan lebih sedikit keluhan tentang mati rasa dan ketidakstabilan. B12 tidak hanya mempertajam pikiran Anda, tetapi juga membantu tubuh Anda tetap tegak dan terkendali. Bagaimana B12 bekerja di tubuh Anda? Vitamin B12 mendukung produksi selubung mielin, lapisan pelindung di sekitar saraf Anda, yang memungkinkan sinyal cepat dan akurat dari otak ke otot. Ini juga mendukung pembentukan sel darah merah, meningkatkan pengiriman oksigen ke jaringan otot, dan metabolisme energi sehingga otot mendapat bahan bakar yang dibutuhkan untuk berfungsi. Ketika B12 hilang, saraf Anda salah mengirim sinyal, otot Anda salah menafsirkan perintah, dan kaki Anda mulai terasa terputus. Siapa yang paling berisiko kekurangan B12? Anda lebih mungkin kekurangan B12 jika Anda berusia di atas 60, mengonsumsi obat penurun asam atau antasida secara teratur, mengikuti pola makan vegetarian atau rendah daging, menderita diabetes dan mengonsumsi metformin, memiliki masalah pencernaan seperti IBS atau gastritis, minum alkohol secara teratur, atau pernah menjalani operasi gastrointestinal seperti operasi penurunan berat badan. Jika ini terdengar seperti Anda, ada baiknya memeriksa kadar B12 Anda dengan tes darah sederhana. Tanda-tanda yang sering tidak disadari, beberapa orang tidak merasakan kesemutan atau mati rasa klasik, tetapi mereka mengalami kekelumsian atau sering menjatuhkan barang, sakit kepala ringan, kelelahan yang tidak membaik dengan istirahat, nyeri acak, atau sensasi berdenyut di kaki. Ini semua adalah tanda bahaya yang dikirim tubuh Anda, dan semakin cepat Anda merespons, semakin cepat Anda pulih. Berapa banyak B12 yang harus Anda konsumsi? Untuk lansia di atas 60, dosis harian 500 hingga 1000 mikrogram metilkobalamin aman dan efektif. Mengapa metilkobalamin? Ini adalah bentuk aktif B12 yang bisa langsung digunakan tubuh tanpa perlu dikonversi, yang sangat membantu lansia karena konversi melambat seiring usia. Anda bisa mengonsumsinya sebagai tablet sublingual, larut di bawah lidah, tablet kunyah, atau bahkan semprotan. Paling baik dikonsumsi di pagi atau siang hari, dan sebaiknya tidak dengan kopi atau teh, yang bisa menghambat penyerapan. Bisakah Anda mendapat cukup dari makanan saja? Secara teori, ya, tapi dalam praktiknya sulit. Berikut jumlah B12 dalam makanan umum: hati sapi, 85 gram, sekitar 70 mikrogram, salmon, 85 gram, sekitar 4,5 mikrogram, telur, 1 besar, hanya sekitar 0,5 mikrogram, susu, 1 cangkir, sekitar 1 mikrogram. Artinya, Anda perlu makan hati setiap hari atau jumlah besar ikan dan susu untuk memenuhi kebutuhan, yang tidak realistis bagi kebanyakan lansia. Suplemen adalah pilihan yang lebih realistis. Apakah aman? Vitamin B12 larut dalam air, artinya tubuh Anda mengeluarkan kelebihannya. Ini sangat aman, bahkan dalam dosis tinggi, tidak ada tingkat toksik yang diketahui pada orang dewasa sehat. Namun, selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki masalah ginjal kronis atau sedang mengonsumsi pengencer darah. Jika tidak, untuk kebanyakan orang, suplementasi B12 adalah salah satu cara paling aman dan efektif untuk meningkatkan energi, memperbaiki fungsi saraf, dan memulihkan kontrol kaki. Kisah nyata, dampak nyata. Banyak lansia melaporkan merasa lebih stabil saat berjalan, mendapatkan kembali sensasi di kaki, berdiri lebih percaya diri, dan bahkan tidur lebih baik setelah gejala saraf mereka mereda, semua berkat nutrisi yang sering kita lupakan. Vitamin B12 bukan hanya vitamin otak,
Ini adalah vitamin gerakan. Ini menghubungkan kembali jalur komunikasi antara otak dan tubuh Anda, dan ketika jalur itu jelas, otot Anda merespons lebih cepat, kaki Anda terasa lebih kuat, dan kepercayaan diri Anda kembali. Vitamin B1, kunci tersembunyi untuk energi otot dan anti kelelahan. Sekarang Anda tahu bagaimana vitamin D3 memperkuat otot dan B12 membantu saraf berkomunikasi dengan kaki, tapi ada satu bagian lagi dari teka-teki ini. Vitamin B1 juga dikenal sebagai tiamin. Jika D3 menyalakan lampu dan B12 menghubungkan kabel, maka B1 menyediakan listrik, energi aktual yang dibutuhkan otot Anda untuk bergerak. Tanpa itu, otot Anda tidak bisa berfungsi, bahkan jika tulang Anda kuat dan saraf Anda tajam. Tanpa B1, tubuh Anda kehabisan bahan bakar. Apa itu vitamin B1 dan mengapa begitu penting? Tiamin atau vitamin B1 memainkan peran sentral dalam metabolisme energi. Ini berarti membantu mengubah makanan yang Anda makan, terutama karbohidrat, menjadi energi yang dapat digunakan yang disebut ATP. ATP adalah yang memberi daya pada setiap kontraksi otot, setiap gerakan, setiap napas. Dan kaki Anda, sebagai otot terbesar di tubuh, membutuhkan pasokan konstan. Ketika B1 rendah, otot Anda cepat lelah, terasa berat, dan pulih dengan buruk setelah gerakan apapun. Tanda-tanda Anda mungkin kekurangan vitamin B1. Berikut adalah gejala awal yang dilaporkan banyak orang di atas 60 tahun. Kaki terasa lemah atau sangat lelah bahkan setelah aktivitas ringan, kram otot terutama di betis atau kaki, sensasi berat saat berjalan, sesak napas saat mensuban di tangga, pusing sesekali atau energi rendah setelah berdiri. Beberapa juga merasa lelah mental, kurang nafsu makan, atau kurang motivasi untuk bergerak. Ini adalah tanda-tanda klasik dari metabolisme yang melambat di tingkat otot, dan B1 sering memainkan peran besar. Mengapa lansia menjadi kekurangan B1? Ada beberapa alasan. Pertama, penyerapan menurun. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan menjadi kurang efisien dalam menyerap tiamin dari makanan. Kedua, penggunaan obat. Diuretik, yang umum digunakan untuk tekanan darah atau masalah jantung, membuang B1 melalui urin. Metformin dan antibiotik juga bisa mengganggu kadar B1. Ketiga, konsumsi alkohol. Bahkan jumlah kecil penggunaan alkohol rutin seperti anggur atau bir dapat mengganggu penyerapan B1 pada lansia. Keempat, pola makan buruk. Banyak makanan olahan kehilangan B1, dan jika Anda makan lebih sedikit biji-bijian utuh atau kacang-kacangan, asupan Anda mungkin terlalu rendah. Apa kata penelitian? Studi Universitas Indonesia 2021 pada 300 lansia menemukan bahwa lebih dari 30% memiliki kadar B1 rendah, dan individu ini berjalan lebih lambat, melaporkan kelelahan otot yang sering, dan memiliki kekuatan kaki yang jauh lebih rendah. Setelah suplementasi B1, sebagian besar menunjukkan peningkatan nyata dalam energi, jarak berjalan, dan mensuban di tangga. Studi di Jurnal Ilmu Saraf. Pasien dengan kelelahan kaki kronis diberi 100 mg tiamin setiap hari. Setelah 7 hari, 82% melaporkan daya tahan yang lebih baik, 68% memiliki pengurangan nyeri dan berat kaki, dan tidak ada yang mengalami efek samping. Bagaimana B1 membantu kaki Anda? Vitamin B1 memberi daya pada siklus Krebs, proses produksi energi inti tubuh Anda. Ini memungkinkan sel otot Anda menghasilkan ATP dengan cepat, pulih lebih cepat antar gerakan, dan mempertahankan tonus dan kekuatan sepanjang hari. B1 juga mendukung transmisi sinyal saraf, terutama di saraf perifer yang mengontrol kaki dan telapak kaki. Tanpa B1, itu seperti mencoba mengendarai mobil tanpa bensin. Semuanya berfungsi, tetapi tidak ada yang bergerak. Berapa banyak B1 yang Anda butuhkan? Jumlah harian yang direkomendasikan kecil, hanya 1,2 mg untuk pria dan 1,1 mg untuk wanita. Tapi untuk lansia dengan gejala, dosis yang jauh lebih tinggi sering digunakan untuk efek terapeutik. 50 hingga 100 mg per hari aman dan umumnya direkomendasikan oleh dokter untuk lansia dengan kelelahan, kelemahan kaki, atau masalah saraf. Kabar baiknya, B1 larut dalam air, jadi kelebihannya dengan aman dikeluarkan melalui urin. Waktu dan cara terbaik untuk mengonsumsinya? Konsumsi B1 di pagi hari, karena membantu meningkatkan energi sepanjang hari. Selalu konsumsi dengan makanan, idealnya yang mengandung sedikit protein atau lemak sehat. Hindari mengonsumsinya dengan kopi, teh hitam,
atau alkohol karena ini bisa mengganggu penyerapan. Bisakah Anda mendapatkan B1 dari makanan? Ya, tapi Anda harus sengaja memilihnya. Sumber B1 yang baik termasuk biji-bijian utuh seperti beras merah atau oat, kacang-kacangan seperti lentil dan kacang, biji bunga matahari, daging babi, dan jeroan. Tapi kenyataannya, kebanyakan lansia tidak cukup makan makanan ini setiap hari, dan beberapa obat atau kondisi menghambat penyerapan. Jadi, jika Anda tidak yakin atau merasa sangat lelah akhir-akhir ini, suplemen mungkin pilihan yang lebih aman. Siapa yang harus mempertimbangkan suplementasi B1? Jika Anda merasa lelah kaki bahkan dengan aktivitas ringan, mengonsumsi diuretik, metformin, atau obat penurun asam, menderita diabetes tipe 2, minum alkohol secara teratur, atau mengalami penurunan berat badan atau nafsu makan yang tidak dapat dijelaskan, maka kadar B1 Anda perlu diperiksa atau cukup dipulihkan dengan dosis harian yang aman. Apakah aman? Ya, tiamin tidak memiliki toksisitas yang diketahui, bahkan dalam dosis tinggi, dan dianggap sebagai salah satu suplemen paling aman untuk lansia. Meski begitu, jika Anda sedang minum obat atau memiliki masalah hati atau ginjal, selalu bicara dengan dokter sebelum memulai dosis tinggi B1. Hasil dunia nyata, setelah hanya 3-5 hari mengonsumsi B1, banyak lansia melaporkan peningkatan energi, kaki terasa lebih ringan, berjalan menjadi lebih mudah, tangga tidak lagi melelahkan, dan keinginan untuk bergerak dan aktif kembali secara alami. Ini seperti menambahkan bahan bakar ke mesin yang telah tersendat selama bertahun-tahun. Pikiran akhir. Vitamin B1 mungkin tidak mencolok, tidak mendapatkan banyak perhatian seperti D3 atau B12, tetapi untuk lansia yang berjuang dengan energi, kelelahan otot, atau kaki berat, ini bisa menjadi bagian yang hilang yang mengubah segalanya. Ini memberi daya pada otot Anda, memulihkan semangat Anda, dan membantu Anda bergerak sepanjang hari dengan kekuatan, tujuan, dan kemudahan. Jika Anda merasa lelah, terbebani, atau terputus dari tubuh Anda, jangan abaikan B1. Terkadang nutrisi terkecil membuat perubahan terbesar. Cara mengkombinasikan ketiga vitamin untuk hasil maksimal. Sekarang Anda tahu bagaimana vitamin D3, B12, dan B1 masing-masing mendukung otot Anda dengan cara yang berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda mengonsumsinya bersama untuk efek terbaik? Jawabannya terletak pada waktu dan menjaga semuanya sederhana. Pertama, mari kita bicara tentang kapan mengonsumsi setiap vitamin. Vitamin D3 paling baik dikonsumsi di pagi hari, tepat setelah sarapan, terutama makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur, yogurt, atau sedikit alpukat. Mengapa? Karena D3 larut dalam lemak, membutuhkan lemak untuk diserap dengan baik. Vitamin B12 bekerja paling baik sekitar makan siang atau sore hari. Mengonsumsinya terlalu malam bisa mengganggu tidur Anda, karena B12 juga mendukung kewaspadaan. Hindari mengonsumsinya dengan kopi atau teh, karena minuman ini bisa menghambat penyerapan. Vitamin B1 adalah bahan bakar pagi Anda. Konsumsi dengan makanan pertama Anda di hari itu, idealnya sarapan seimbang dengan sedikit protein dan biji-bijian utuh. Ini akan membantu mendukung tingkat energi sepanjang hari dan bahkan meningkatkan fokus mental. Berikut contoh harian sederhana. Sarapan, 1 telur rebus, semangkuk kecil yogurt Yunani, 1 kapsul vitamin D3, 1 tablet vitamin B1. Makan siang, salmon panggang atau tahu, sayuran kukus, 1 tablet atau permen B12. Pengaturan ini memberikan tubuh Anda nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat dalam kombinasi yang tepat. Bagaimana dengan multivitamin? Jika Anda sudah mengonsumsi multivitamin, periksa labelnya dengan cermat. Pastikan itu mencakup jumlah yang tepat dari D3, B12, dan B1, karena banyak formula untuk lansia kekurangan nutrisi kritis ini. Juga, ingatlah bahwa beberapa multivitamin menggabungkan vitamin larut air dan larut lemak, jadi tetap terbaik untuk mengonsumsinya dengan makanan, idealnya di pagi atau saat makan siang, tidak pernah saat perut kosong. Tips akhir, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Tetap pada dosis yang direkomendasikan dan selalu bicara dengan dokter atau apoteker, terutama jika Anda mengonsumsi obat atau mengelola kondisi kronis. Bila dikonsumsi dengan benar, ketiga vitamin ini bekerja bersama seperti mesin yang terlumasi dengan baik, memulihkan kekuatan, keseimbangan, dan energi untuk kaki dan kehidupan Anda. Peringatan dan tips keamanan saat mengonsumsi vitamin.
Vitamin adalah alat yang ampuh untuk memulihkan kesehatan dan energi, tetapi seperti alat apapun, mereka harus digunakan dengan bijak. Jadi, sebelum Anda buru-buru ke apotek, berikut adalah beberapa tips keamanan penting yang perlu diingat, terutama jika Anda berusia di atas 60. Pertama, jangan meningkatkan dosis sendiri. Hanya karena sesuatu alami bukan berarti lebih banyak lebih baik. Mengonsumsi 2 atau 3 kali jumlah yang direkomendasikan tidak akan memberikan hasil lebih cepat dan bahkan bisa berbahaya. Vitamin D3, misalnya, larut dalam lemak. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak dari waktu ke waktu, katakanlah 4.000 IU atau lebih per hari tanpa pengawasan, itu bisa meningkatkan kadar kalsium terlalu tinggi, menyebabkan batu ginjal, sembelit, mual, atau bahkan kebingungan. Kedua, waspadai jika Anda memiliki masalah hati atau ginjal. Organ-organ ini bertanggung jawab untuk memproses dan membersihkan kelebihan vitamin dari tubuh. Jika mereka tidak bekerja dengan baik, bahkan dosis normal bisa menumpuk dan menyebabkan efek samping. Jadi, jika Anda didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, hati berlemak, atau kondisi besar lainnya, bicaralah dengan dokter sebelum memulai suplemen baru, terutama yang larut dalam lemak seperti D3. Ketiga, beberapa efek samping vitamin mudah terlewat. Misalnya, dosis tinggi vitamin B6, ketika diambil selama berbulan-bulan, dapat menyebabkan kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Ini jarang terjadi, tetapi terjadi, terutama dengan penggunaan berlebihan tanpa pengawasan. Kelebihan vitamin D3 dapat menyebabkan sakit kepala, nafsu makan buruk, atau kram otot jauh sebelum masalah serius muncul. Selalu perhatikan perubahan halus dalam perasaan Anda, terutama jika muncul setelah memulai vitamin baru. Dan akhirnya, periksa kadar darah Anda. Jika Anda mengonsumsi D3 atau B12 jangka panjang, ada baiknya melakukan tes darah sederhana setiap 6 hingga 12 bulan. Ini membantu memastikan Anda berada dalam kisaran yang aman dan efektif, dan tidak secara tidak sengaja kelebihan atau kekurangan suplemen. Intinya, vitamin benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi kuncinya adalah menjadi pintar, terinformasi, dan berhati-hati, terutama seiring bertambahnya usia. Jika digunakan dengan benar, ketiga nutrisi sederhana ini dapat mengubah kekuatan, mobilitas, dan kemandirian Anda. Mari kita tinjau kembali. Jika kaki Anda terasa lemah, berat, atau tidak dapat diandalkan akhir-akhir ini, itu bukan hanya usia, bukan imajinasi Anda, dan yang lebih penting, itu tidak permanen. Kita telah melihat bagaimana vitamin D3 memperkuat otot dan tulang Anda, B12 mempertajam saraf dan keseimbangan Anda, dan B1 mengisi ulang energi dan ketahanan Anda. Bersama-sama, ketiga vitamin sederhana ini membentuk trio yang kuat, yang dapat membantu memulihkan kepercayaan diri, kekuatan, dan kemampuan Anda untuk bergerak bebas lagi.